Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi jalanan sepi di Dusun Bakti. Di sebuah rumah kecil, dua insan yang seharusnya tak bersama duduk berdekatan, tatapan mereka penuh rahasia. Mereka tahu ini salah, tetapi hasrat telah membutakan akal sehat. Tak jauh dari sana, seorang suami dengan hati membara memimpin sekelompok pria menuju rumah itu. Detik demi detik terasa menegangkan, hingga akhirnya pintu didobrak. Tatapan penuh kekecewaan bertemu dengan wajah-wajah yang membeku ketakutan. Rahasia yang mereka sembunyikan kini terbuka lebar. Tidak ada jalan kembali, hanya ada kehancuran yang menanti. Bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Hari itu pasar di desa Sriwijaya ramai seperti biasa. Para pedagang sibuk melayani pelanggan. Suara tawar-menawar menggema di udara. Saya perkenalkan wanita, sebut saja Is. Seorang wanita berusia 23 tahun yang sudah menikah. Berjalan di antara kios-kios sayuran dengan langkah ringan. Tubuhnya dibalut kain batik sederhana, tetapi kecantikannya tetap terpancar. Saat sedang memilih cabai merah di sebuah lapak, tanpa sengaja tangannya bersentuhan dengan tangan seorang pria. Ia terkejut dan buru-buru menarik tangannya. "Maaf, saya duluan," ucap pria itu dengan senyum kecil. Is menoleh dan melihat seorang pria berwajah tegas dengan rahang kuat dan tatapan tajam. Ia mengenalnya, pria itu bernama Fendi, berusia 27 tahun, suami dari seorang wanita di desa sebelah. "Ah, Fendi," Is tersenyum, sedikit gugup. "Silakan kalau mau duluan." Fendi tertawa kecil. "Tidak, ibu rumah tangga duluan saja, saya bisa tunggu." Perkataan itu membuat pipi Is memerah. Ada sesuatu dalam cara Fendi berbicara yang terasa berbeda, sesuatu yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Obrolan mereka berlanjut, dari sekadar sayuran hingga kehidupan rumah tangga masing-masing. Tanpa sadar, Is merasa nyaman berbicara dengan Fendi. Di rumah, suaminya sering sibuk dengan urusan dusun, jarang memberikan perhatian seperti ini. Sebelum berpisah, Fendi berkata dengan suara rendah, "Kalau suatu hari ingin ngobrol lagi, saya sering duduk di warung kopi dekat jembatan." Is hanya tersenyum dan pergi. Tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang menggelitik perasaannya. Pesan rahasia dan tatapan yang tak terelakkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Is tak bisa menghapus bayangan Fendi dari pikirannya. Ia merasa bersalah, tetapi juga penasaran. Hingga suatu sore, saat suaminya sedang sibuk dengan urusan dusun, ia memberanikan diri berjalan ke arah warung kopi yang disebutkan Fendi. Dan di sanalah ia menemukannya, duduk santai dengan secangkir kopi hitam. Kebetulan sekali," Fendi menyapa dengan senyum lebar. Is tersenyum malu. "Iya, saya sedang kebetulan lewat." Duduk berdua di warung itu, mereka mengobrol lebih banyak tentang kehidupan, tentang impian, dan tentang perasaan yang perlahan mulai tumbuh. Fendi bercerita bagaimana pernikahannya tak lagi bahagia, bagaimana istrinya jarang memperhatikannya. Is pun menghela napas panjang. "Aku juga merasa pernikahanku hambar. Suamiku lebih peduli pada urusan desa daripada aku." Tatapan mereka bertemu, ada keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sejak hari itu, mereka semakin sering bertemu diam-diam, kadang di warung kopi, kadang di pasar, dan sesekali di jalanan sepi saat senja mulai turun. Tak lupa mereka saling bertukar nomor telepon. Api yang semakin membara. Pada suatu malam, saat hujan, Fendi mengirim pesan singkat kepada Is. "Aku ingin bertemu, ada sesuatu yang ingin kukatakan." Is membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Ia tahu ini salah, tetapi hatinya tak bisa menolak. Diam-diam,
Ia keluar dari rumah dan menuju rumah kosong milik teman Fendi di ujung desa. Begitu pintu terbuka, Fendi berdiri di sana, menatapnya dengan intens. "Aku tak bisa lagi menahan perasaan ini, Is," kata Fendi pelan, mendekatinya. Is menelan ludah. Langkahnya mundur sedikit, tetapi hatinya tak bisa menolak getaran yang ia rasakan. "Fendi, kita tidak seharusnya." Tapi sebelum kata-katanya selesai, Fendi sudah meraih tangannya. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku mencintaimu, Is." Jarak di antara mereka semakin mengecil, nafas mereka bercampur, dan akhirnya, dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara rintik hujan, mereka pun menyerah pada kenceritan yang telah lama mereka pendam. Kecurigaan dan pengintaian, kebersamaan mereka yang penuh teka-teki tak luput dari perhatian. Suami Is, yang mulai merasa ada yang berubah dalam sikap istrinya, mulai curiga. Ia memperhatikan bagaimana Is lebih sering tersenyum saat membaca pesan di ponselnya, bagaimana ia lebih sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Hingga suatu hari, seorang warga melaporkan bahwa Is terlihat masuk ke sebuah rumah kosong di Dusun Bakti bersama seorang pria. Suami Is tak membuang waktu. Dengan dada bergemuruh, ia segera menghubungi aparat Gampong dan kepolisian. Mereka sepakat untuk menggerebek rumah itu malam ini juga. Malam pun tiba. Suami Is, bersama beberapa aparat desa dan polisi, menunggu di luar rumah tempat Is dan Fendi berada. Waktu berlalu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, tetapi tak ada tanda-tanda mereka keluar. Akhirnya, dengan inisiatif dari kepala dusun, pintu didobrak. Penggerebekan dan penyesalan. Saat pintu terbuka, Is dan Fendi terlihat di ruang tamu, terkejut dan pucat pasi. Is, suara suaminya menggelegar, matanya dipenuhi kekecewaan. Is berdiri dengan tubuh gemetar, sementara Fendi mencoba menenangkan dirinya. "Kami hanya berbincang," Fendi mencoba berdalih, tetapi suami Is tak mudah tertipu. "Jangan berdusta, kalian pikir aku bodoh?" Polisi segera membawa mereka berdua ke kantor desa untuk dimintai keterangan. Di sana, di bawah tekanan pertanyaan demi pertanyaan, mereka akhirnya mengaku bahwa hubungan pengenceritan itu sudah berlangsung lama. Is menunduk, air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin merasakan dicintai." Fendi menatap kosong ke lantai. Ia tahu ini akhirnya. Mereka telah tertangkap dan tak ada jalan kembali. Akhir yang pahit, kabar penggerebekan itu menyebar cepat di desa. Is dan Fendi menjadi buah bibir, dianggap sebagai pengkhianat keluarga. Suami Is memilih untuk menceraikannya. "Aku tidak bisa lagi hidup dengan wanita yang mengkhianatiku," katanya dingin. Sementara itu, istri Fendi juga memutuskan hal yang sama. Dalam sekejap, kehidupan mereka runtuh. Apa yang awalnya terasa sebagai cinta terlarang yang membara, kini hanya meninggalkan abu penyesalan. Di suatu malam yang sunyi, Is duduk di dalam rumah orang tuanya, menatap langit dengan mata kosong. Fendi, di tempat lain, menyesali semua yang telah terjadi. Cinta terlarang mereka telah membawa mereka pada kehancuran. Dan atas perbuatan mereka, Fendi yang telah melaporkan skandal ini, mereka akhirnya dijerat pasal 23 ayat 1 Jo pasal 25 ayat 1 Korun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen ya. Dan cerita ini mengajarkan bahwa perselingkuhan hanya membawa kehancuran, bukan kebahagiaan sejati. Ketika kepercayaan dikhianati, hubungan berakhir dengan penyesalan. Jika pernikahan terasa hambar, komunikasi adalah kunci, bukan pengkhianatan.
Kesetiaan dan kejujuran lebih berharga daripada godaan sesaat yang akhirnya membawa penderitaan bagi semua pihak.